Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Faiska Syawira. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang merupakan guru dari salah satu sekolah yang terdapat di Kota Medan ini. Sebelum itu, tolong kepada kakak untuk memperkenalkan diri kepada semuanya. Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Fani, saya tahun ini berumur 20 tahun. Oke, gurunya masih muda. Oke, kemudian kepada kakak, apa saja hobi kakak dalam kehidupan sehari-hari? Hobi saya sebenarnya sama seperti orang yang lainnya. Saya biasanya suka membaca buku, bermain alat musik, dan kalau ada waktu luang, biasanya saya bermain game. Oh, kalau boleh tahu, kakak biasa membaca buku yang bagaimana ya? Saya biasanya suka baca buku self improvement atau yang berhubungan dengan psikologi. Oh, self improvement atau yang berhubungan dengan psikologi. Iya. Baik. Kemudian tadi sebelumnya kakak juga bilang kalau kakak suka bermain alat musik. Iya. Alat musik seperti apa yang kakak mainkan? Saya biasanya bermain alat musik tradisional Cina yaitu guzheng, dan saya bisa sedikit bermain gitar. Oke. Baik. Sejak kapan kakak menjalani profesi sebagai seorang guru? Sudah 1 tahun sih saya dan jadi guru. Sudah 1 tahun menjadi seorang guru. Apakah sebelumnya kakak itu bercita-cita untuk menjadi seorang guru? Sebelumnya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang guru. Oh, tidak terpikirkan untuk menjadi seorang guru? Iya. Nah, kalau begitu apa yang mendasari kakak hingga menjadi guru hingga sampai saat ini? Kalau untuk alasan sebenarnya karena saya juga sedang berkuliah di jurusan psikologi, jadi saya pikir mungkin untuk menjadi guru akan cocok bagi saya untuk mendapat wawasan, mendapat pengetahuan dan pengalaman yang baru. Jadi saya bisa mendapatkan sedikit pengalaman tentang jurusan yang sedang saya pelajari ini. Berarti sebelum menjalani profesi sebagai guru, apakah kakak pernah menjalani profesi yang lain? Sebelumnya belum pernah ada karena saya juga baru lulus SMA dan saya langsung melamar menjadi seorang guru. Oh, berarti langsung melamar menjadi seorang guru? Iya, benar. Oke. Lah, kemudian kakak sebagai seorang guru ini mengajar di divisi apa ya, kalau boleh tahu? Saya mengajar di divisi PAUD TK. PAUD anak TK. Oke. Bagaimana perasaan kakak saat pertama kali menjalani profesi sebagai seorang guru? Menjalani profesi ini sebenarnya karena saya juga tidak mengerti apa-apa dan tidak memiliki pengalaman apapun. Jadi saya awalnya bingung apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya persiapkan, dan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi? Iya. Namun sering waktu udah mulai terbiasa? Iya, tentu saja sudah, karena kan saya juga harus belajar. Oke. Adakah upaya yang harus kakak siapkan dalam proses mengajar? Tentu pasti ada yang harus dipersiapkan setiap harinya, misalnya materi yang harus saya sampaikan di kelas, bahan pelajaran, ataupun seperti bahan-bahan permainan yang akan saya berikan kepada anak-anak di proses pembelajaran. Oke, ternyata tidak mudah juga. Baik. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh kakak dalam menyampaikan proses pembelajaran kepada anak-anak TK? Oke. Untuk kesulitan mungkin karena saya mengajar di tingkat yang paling dasar pendidikan anak usia dini. Seperti yang kita tahu, kalau untuk anak-anak pastinya tingkat rentang fokus mereka masih sangat rendah, sekitar 10-15 menit. Jadi saya tidak bisa menyampaikan materi secara panjang lebar, dan saya harus menyampaikan materi dengan selingan-selingan permainan dan juga harus terdengar yang fun sehingga mereka tidak bosan dan tertarik untuk mendengarkan saya. Tertarik untuk mendengarkan ajarannya itu? Iya. Kakak. Oke. Berarti itu adalah cara yang kakak lakuin untuk mengatasi kesulitan hal tersebut? Iya. Betul. Saya harus mencari-cari ide. Apakah ada permainan yang berhubungan dengan topik di hari itu, misalnya seperti
hewan, bagaimana cara saya agar bisa mengenalkan hewan-hewan yang tidak bisa saya bawa ke dalam kelas sehingga mereka bisa mengenal hewan-hewan tersebut. Oke, baik. Apakah ada setelah melakukan hal tersebut, apakah ada perubahan yang signifikan terhadap anak didik yang kakak ajari? Kalau untuk perubahan signifikan, biasanya bisa kita lihat kalau misalnya dari awal anak itu masuk, dari awal semester, bagaimana perkembangannya di akhir semester misalnya, itu baru bisa terlihat. Misalnya kalau ada anak-anak yang kurang lancar berbicara atau mungkin tidak terlalu percaya diri, di akhir semester nanti sering kita bisa melihat perkembangan yang signifikan sehingga akhirnya dia sudah lebih lancar berbicara dan berkomunikasi kepada teman-teman, dan juga lebih percaya diri dalam menyampaikan apa yang mau mereka utarakan. Lalu apa saja pengalaman suka dan duka kakak dalam mengajari anak-anak di sekolah? Tolong diceritakan. Oke, suka duka ya. Kalau suka sih pasti banyak ya, karena kan anak-anak gemes gitu kan, Iya. lucu. Kalau untuk duka mungkin ya pasti ada saat-saat dimana saya terlalu lelah, karena anak-anak ya tahulah mereka juga belum bisa duduk diam rapi dan harus terus kita kontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mungkin dukanya itu sih. Oh, mau terus pantau Iya, anak-anaknya. benar. Oke. Lalu menurut kakak yang menjalani profesi seorang guru, lalu juga merupakan seorang mahasiswa psikologi, apa saja manfaat pemahaman psikologi pendidikan bagi kakak sendiri? Kalau untuk bagi saya sendiri, manfaat psikologi pendidikan ini saya jadi bisa mendapatkan evaluasi untuk diri saya sendiri dan juga pemahaman yang lebih lanjut bagaimana saya bisa mengatur di dalam kelas, bagaimana saya bisa mendekati anak-anak, bagaimana saya bisa menyampaikan materi agar cocok untuk mereka terima dan serap. Oke, berarti menurut kakak psikologi pendidikan ini sangat membantu kakak juga dalam mengajar? Iya, tentu saja sangat membantu karena psikologi pendidikan kan memberikan kita materi-materi bagaimana menjadi pendidik yang baik, bagaimana mengelola kelas, bagaimana kita bisa memahami peserta didik dan yang lainnya. Oke, baik. Kemudian apa saja kontribusi psikologi pendidikan dalam proses pengajaran? Kalau sejauh ini yang dari sudah saya pelajari, kontribusi psikologi pendidikan yang bisa saya terapkan di dalam kelas itu bagaimana saya bisa mengelola kelas dengan baik, bagaimana saya bisa memahami perkembangan anak-anak di usia dini mereka yang masih sedikit susah untuk kita atur setiap harinya. Baik. Terus bagaimana saya bisa mempersiapkan materi-materi yang cocok untuk mereka terima, agar mereka juga tidak bosan, agar mudah untuk mereka pahami dan tidak terlalu sulit untuk mereka bisa mengerti. Terus mungkin kontribusi untuk saya sendiri agar saya bisa menjadi pendidik yang lebih baik dan saya bisa terus mendapatkan ide-ide yang baru. Oke, ternyata kontribusi psikologi pendidikan itu sangat besar ya terhadap proses mengajar. Saya akan bertanya, kalau berdasarkan intelijensi Majemuk Gardner, menurut kakak apakah sekolah A ada mengutamakan perkembangan di beberapa jenis intelijensi saja atau bagaimana? Kalau untuk di sekolah ini kita mengadaptasi metode belajar sentra, di mana kita menyediakan beberapa zona-zona bermain kepada siswa sehingga mereka bisa memilih mana zona yang mereka ingin main terlebih dahulu. Misalnya ada zona musikal, ada zona seni yang bisa untuk meningkatkan intelijensi musikal, ada sentra peran di mana mereka bisa meningkatkan intelijensi intrapersonal, ada juga sentra alam yang bisa untuk meningkatkan intelijensi naturalis. Jadi kita tidak berfokus
kepada salah satu intelijensi, melainkan kita berfokus kepada kemampuan anak itu masing-masing. Oh, berarti ini maksudnya sekolah A ini di semua aspek ada didukung lah. Iya, benar. Oke, baik, lengkap sekali. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada tidak murid yang kakak ajari itu mengalami gangguan kognitif? Oh, kita di sekolah ini menerima beberapa murid dengan gangguan kognitif yang ringan, karena kita juga tidak berani untuk menerima murid yang memiliki gangguan kognitif yang sulit untuk diatasi, karena kita juga takut nantinya akan berpengaruh ke murid-murid lain sehingga mengganggu proses pembelajaran berlangsung. Jadi di dalam kelas saya juga ada yang memiliki gangguan kognitif yang ringan. Oh, kalau begitu bagaimana cara kakak memberikan metode pengajaran kepada anak yang memiliki gangguan kognitif tersebut? Biasanya untuk ketentuan dari sekolah, kita meminta agar siswa yang memiliki gangguan kognitif ini didampingi oleh shadow teacher, sehingga nanti guru tersebut bisa membantu kita mendamping anak selama proses pembelajaran agar tidak merasa terlewatkan atau terasingi. Terus pastinya kita akan memodifikasi bagaimana pembelajaran, bagaimana metode dan lingkungan pembelajaran itu kita berikan sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut. Oh, berarti shadow teacher ini berfungsi untuk menjaga anak yang memiliki mendampingi. Iya, mendampingi mereka selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga misalnya mereka tiba-tiba misalnya ada yang tantrum atau misalnya ada yang mungkin fokusnya teralihkan ke yang lain, shadow teacher ini nanti yang membantu kita untuk mengatasi hal tersebut. Oke, sangat bagus ya. Apakah menurut kakak setiap metode pengajaran yang diberlakukan di sekolah kakak mengajar itu sudah cukup baik? Menurut saya sangat baik ya, karena dengan adanya metode sentra ini kita bisa memberikan anak-anak kesempatan mereka untuk memilih mana zona yang mereka ingin pelajari atau yang ingin mereka lakukan, sehingga mereka bisa memilih sesuai kemampuan mereka masing-masing, tidak memaksa mereka untuk melakukan hal yang tidak mereka sukai, dan mereka juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan intelijensi mereka. Yang terakhir, menurut kakak apakah masih ada hal yang perlu dibenahi? Untuk hal yang harus dibenahi, menurut saya pasti setiap sekolah, setiap divisi ada ya, dan itu juga selalu kita diskusikan, selalu kita misalnya briefing atau ada preview bersama. Jadi kita pasti akan mencari solusi untuk segala kendala yang ada. Kepada semuanya, berakhir sudah perbincangan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Fani sebagai narasumber telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Lalu kepada semuanya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.